Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Mulyono, calon guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022 dari SD Negeri Songgom 1, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Bapak dan guru hebat dimanapun Anda berada, budaya positif adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku kebiasaan yang dilakukan oleh guru, siswa, dan semua orang yang berada di lingkungan sekolah yang bertujuan untuk pembentukan karakter anak. Budaya positif sekolah juga merupakan suatu budaya sekolah yang mampu mendorong semua warga sekolah untuk memiliki kebiasaan baik, kepribadian unggul, dan berbudi pekerti yang luhur. Ayo, kita wujudkan budaya positif di sekolah agar tercipta profil pelajar Pancasila seperti yang dicita-citakan dalam tujuan pendidikan nasional negara kita. Berikut adalah kegiatan diseminasi tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Tahun 2022 angkatan yang ke-7. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul bertatap muka dengan keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini mohon izin saya ingin menyampaikan atau ingin memberikan kegiatan diseminasi dengan tema yaitu mengenai bagaimana menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Songgom 1, terus kemudian yang terhormat lagi Bapak Komite SD Negeri Songgom 1, dan Bapak dan Ibu Guru Dewan Guru SD Negeri Songgom 1 beserta Bapak dan Ibu tamu undangan yang telah berkenan hadir meluangkan waktu untuk sekedar berbagi pengalaman dengan saya di program Guru Penggerak kali ini. Langsung saja, kegiatan diseminasi ini adalah merupakan suatu kegiatan atau aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti kesempatan kali ini. Tema yang ingin saya bagikan kepada Bapak dan Ibu guru semua yaitu tentang menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Budaya positif sekolah adalah suatu budaya sekolah yang mampu mendorong semua warga sekolah untuk memiliki kebiasaan baik,
kepribadian unggul dan berbudi pekerti yang luhur. Jadi yang namanya budaya positif adalah budaya sekolah yang mampu mendorong semua warga sekolah. Semua warga sekolah di sini adalah bukan saja siswa-siswa atau murid-murid, tetapi yang namanya warga sekolah, kita sebagai seorang pendidik juga merupakan warga sekolah. Budaya positif sekolah adalah suatu budaya sekolah yang mampu mendorong semua warga sekolah untuk memiliki kebiasaan baik, kepribadian unggul dan berbudi pekerti yang luhur. Jadi yang namanya budaya positif adalah budaya sekolah yang mampu mendorong semua warga sekolah. Semua warga sekolah di sini adalah bukan saja siswa-siswa atau murid-murid, tetapi yang namanya warga sekolah, kita sebagai seorang pendidik juga merupakan warga sekolah. Budaya positif itu dibangun dari disiplin positif yang tertanam dalam jiwa warga sekolah, terutama siswa atau murid yang merupakan aset utama atau tujuan utama untuk menerima pendidikan. Jadi sebagai seorang pendidik, seorang guru, tugas kita di sekolah itu tidak saja hanya mengajar, memberikan materi pelajaran kepada siswa-siswa, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa mendidik siswa-siswa kita untuk memiliki disiplin positif. Budaya positif di sekolah yang pertama yaitu semua warga sekolahnya dulu harus memiliki apa yang disebut dengan disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan atau yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Diharapkan siswa-siswa kita itu melakukan sesuatu hal di sekolah, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik di sekolah itu karena motivasi intrinsik. Kemudian konsep budaya positif yang kedua yaitu teori kontrol. Teori kontrol di sini itu apa? Teori kontrol adalah teori yang meninjau posisi seseorang dalam upaya penerapan disiplin. Ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh seorang guru. Apa saja posisi kontrol tersebut? Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai teman. Jadi sebagai seorang pendidik diharapkan Bapak dan Ibu guru semuanya juga bisa memposisikan diri sebagai teman. Terus selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita sebagai seorang pendidik, nah diharapkan guru itu bisa memerankan posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Selanjutnya konsep budaya positif yang ketiga yaitu teori motivasi. Teori motivasi itu adalah teori yang mendasari seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi selanjutnya yaitu tentang penghargaan. Apa itu penghargaan? Penghargaan adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid mematuhi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama yang menimbulkan rasa senang atau dihargai saat murid melakukan hal tersebut. Hukuman atau penghargaan merupakan salah satu upaya kontrol, salah satu upaya mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung akan menghambat proses pembelajaran. Konsep budaya positif selanjutnya yaitu ini keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau menumbuhkan atau mau mewujudkan budaya positif di kelas atau di sekolah, salah satu cara untuk mewujudkannya yaitu dengan cara membuat apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati kelas
baik secara tersirat ataupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan keyakinan kelas. Itu dibuat atas dasar kesepakatan dari guru dan siswa-siswa kita sendiri. Konsep budaya positif selanjutnya yaitu yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, ini yang penting banget ini Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita harus mengenal apa yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Terus kemudian bagaimana kita melaksanakannya di sekolah? Bagaimana kita mempraktekkan konsep segitiga restitusi ini kepada siswa-siswa kita yang bermasalah atau yang melanggar aturan di kelas atau di sekolah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui tahapan segitiga restitusi, kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi segitiga restitusi, Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru ketika menghadapi siswa-siswa kita yang bermasalah. Ketika ada siswa kita yang bermasalah, kita itu harus bagaimana? Ketika ada siswa yang melanggar peraturan, kita itu menghadapinya itu bagaimana? Ada beberapa contoh kegiatan yang dapat menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Apa saja contoh kegiatannya? Tadi yang pertama yaitu yang sudah saya sampaikan, yaitu membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi nanti istilahnya kita membuat keyakinan kelas, menyusun keyakinan kelas dengan cara memberikan atau istilahnya memberikan stimulus atau memancing siswa-siswa kita untuk timbul pertanyaan atau kelas kamu itu pengen seperti apa, pengen bagaimana, kayak gitu. Sehingga nanti timbul kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Jangan kita yang membuat atau yang menyusun. Jangan guru yang kamu nanti harus begini, kamu harus begitu, jangan. Tetapi biarkan siswa yang membuatnya sendiri. Biarkan siswa yang merumuskan sendiri keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kenapa kita itu dianjurkan membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, ketimbang peraturan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Abstrak itu karena memang yang namanya keyakinan kan timbul dari hati kita sendiri, timbul dari hati nurani. Daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan tersurat ya, lebih rinci, lebih konkret. Kalau keyakinan itu tidak. Kalau keyakinan itu timbul dari hati, terus kemudian dimanifestasikan atau diwujudkan di dalam kelas. Kalau keyakinan kelas, siswa itu akan melakukan dengan dengan penuh sukacita. Siswa akan melakukan dengan istilahnya ikhlas, karena mereka sendiri yang membuat, mereka sendiri yang menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat. Peraturan kelas itu biasanya tidak disukai oleh siswa-siswa, Bapak Ibu. Kadang-kadang
ada peraturan kelas agak bersisa terlalu berat untuk dilaksanakan. Tapi insya Allah kalau keyakinan kelas itu mereka akan lebih ringan untuk melaksanakannya. Dengan catatan kita semua bisa mengarahkan dan bisa menuntun siswa-siswa kita untuk melaksanakan keyakinan kelasnya dengan baik. Kemudian keyakinan kelas itu apa sih isinya? Keyakinan kelas itu adalah berupa pernyataan-pernyataan universal yang senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimatnya itu bernada positif, Bapak Ibu. Tidak bernada negatif. Misalkan kalau begini-begini, kamu harus begini, hukum kayak gitu, tidak seperti itu. Kalau peraturan-peraturan itu terkadang mungkin kalimatnya ada yang bernada negatif. Kalau seperti itu kadang-kadang siswa merasa keberatan, gua ambil kayak gini nanti akan dikasih hukuman begini misalkan atau begini kayak gitu. Terkadang siswa merasa berat sendiri. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat seperti tadi yang sudah saya contohkan. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas, kita itu memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Ayo coba Mas, Mbak, kamu kalau kelasnya kotor kira-kira bagaimana? Kamu betah enggak belajar di kelas kalau kelasnya kotor banget, banyak sampah, kalau kelasnya berantakan, kalau misalkan kelasnya ribut, banyak anak yang ribut, kira-kira betah atau enggak? Seperti itu. Nyaman atau tidak kalau ruang kelasnya baunya misalkan nggak enak atau bagaimana, itu kayak gitu. Atau mungkin ketika pelajaran sedang berlangsung, kira-kira kalau ada teman kamu yang sedang diberi pelajaran terus kemudian sambil makan jajan, kira-kira kamu bagaimana? Itu kayak gitu ya. Jadi istilahnya memberikan stimulus dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing seperti itu. Nanti siswa dengan sendirinya itu akan menjawab, enggak Pak Guru begini-begini, enggak saya nggak mau kayak gini kan kayak gitu. Nah terus kalau misalkan kamu nggak mau kelasnya kotor, berarti harus bagaimana? Terus kalau kelasnya kamu nggak mau ruang kelasnya berantakan barang-barangnya, berarti harus bagaimana? Kan nanti siswa yang akan menjawab. Pasti ada beberapa anak yang menjawab. Nah, dari beberapa jawaban-jawaban dari siswa-siswa kita tersebut, terus kemudian kita sepakati bersama kalimat-kalimatnya itu yang berbeda mana kita ambil. Kalau misalkan kurang kita tambahi, kita koreksi lagi. Terus kalau sudah, baru disepakati bersama dan dibuat keyakinan kelas seperti itu. Ketika membuat keyakinan kelas, guru juga harus bisa berkontribusi. Jangan istilahnya hanya siswa saja. Guru tetap harus memberikan arahan atau tuntunan, mengoreksi kalimat-kalimat yang nanti akan menjadi keyakinan kelas, mengoreksi kalimat-kalimat yang diutarakan oleh siswa-siswa kita sehingga menjadi kesepakatan. Selain dari membuat keyakinan kelas, contoh kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan budaya positif yaitu antara lain pembiasaan kegiatan positif atau pembiasaan baik yang sering kita laksanakan di sekolah. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya juga di sekolah sudah banyak melaksanakan pembiasaan positif. Seperti tadi ada budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Budaya 5S ini misalkan bisa kita terapkan ketika siswa baru datang ke sekolah. Ketika pagi-pagi siswa baru datang ke sekolah, itu biasanya kan siswa akan memberikan senyum, memberikan salam kepada Bapak dan Ibu guru. Biasanya salim ya. Biasanya salim, senyum, itu kayak gitu, sopan santun. Jadi ketika baru datang ke sekolah tidak nyelonong gitu kayak gitu. Ya.
ketemu sama bapak dan ibu guru, salim, senyum, mengucapkan salam. Ketika memasuki ruangan-ruangan di sekolah juga harus mengucapkan salam. Saya juga sama seperti itu Bapak Ibu. Saya kadang-kadang bilang ke anak-anak, ayo tolong ya, kalau memasuki ruangan jangan cuma ke ruang kelas atau ke ruang guru. Oke, setiap kali kamu memasuki ke ruangan, kemana saja, ruang guru, ruang kelas, atau ruang kelas yang lainnya, ada ruang kelas adik-adik kelas kamu misalkan ruang kelas 1, ruang kelas 2, ruang kelas 3, supaya mengucapkan salam. Jangan nyelonong saja. Saya sering menyampaikan hal seperti itu kepada anak-anak kelas 6. Dan alhamdulillah selama ini juga anak-anak kelas 6 sudah seperti itu. Masuk ke ruang guru ya salam. Kalau misalkan nggak salam, balik lagi mundur lagi, dilangi lagi mas. Kadang-kadang saya kayak gitu. Jadi misalkan masuk ke ruang guru nggak salam, ayo yuk dilangi, ayo. Sudah pernah disampaikan, kan sudah dibuat keyakinan kelas atau dibuat kesepakatan bersama kalau masuk ke ruangan harus mengucapkan salam. Walaupun misalkan di dalam ruang kelas itu tidak ada bapak dan ibu guru, tapi kebiasaan itu harus tetap dilaksanakan. Terus juga sapa, ya. Artinya kalau ketemu sama teman-teman atau mungkin ketemu sama bapak ibu guru, lebih-lebih ketemu sama bapak ibu guru dimanapun, ya, nggak cuma di sekolah, ya harus menyapa, jangan diam saja. Kadang-kadang siswa karena mungkin merasa malu ketemu sama bapak dan ibu guru di luar tidak menyapa, padahal papasan misalkan seperti itu. Atau mungkin ada siswa yang menyapa guru guru kan dia aduh, nggak apa-apa, yang penting menyapa. Terus kemudian juga sopan dan santun. Nah, sopan dan santun ini bukan saja dalam perilaku atau dalam tindakan, tetapi dalam hal tutur kata, ya Bapak Ibu. Bukan saja cuma misalkan sikap dia terhadap teman-temannya, terhadap bapak dan ibu guru di sekolah, tetapi juga tutur katanya itu yang sopan, yang santun. Jadi mohon maaf, kita sebagai pendidik juga harus bisa menekankan kepada anak-anak, apalagi anak-anak zaman sekarang banyak sekali pengaruh-pengaruh dari misalkan media internet dan lain sebagainya, itu yang bisa berdampak negatif. Jadi harus bisa mengarahkan dan menuntun supaya ketika mereka sedang berada di lingkungan sekolah, jangan sampai bertindak hal-hal yang tidak baik, jangan sampai mereka berperilaku yang tidak baik, baik itu melalui perilaku, tindakan ataupun misalkan melalui ucapan-ucapan. Jadi jangan sampai sanjang, ibaratnya ngomong yang saru, yang tidak baik. Pembiasaan positif yang kedua yaitu kegiatan upacara bendera. Kegiatan upacara bendera juga ini merupakan salah satu cara, salah satu kegiatan yang bisa menumbuhkan budaya positif. Baik Bapak Ibu, selanjutnya pembiasaan positif yang ketiga yaitu kegiatan Jumat bersih dan Jumat beramal. Ini saya rasa setiap sekolah juga sudah melaksanakan kegiatan yang ini ya, budaya ya. Jumat bersih, misalkan kerja bakti, membersihkan selokan, halaman, taman-taman di depan kelas, terus kemudian membersihkan kamar mandi, toilet, dan Jumat beramal. Jumat beramal biasanya siswa memberikan sedekah ya untuk kegiatan sosial. Terus yang keempat yaitu kegiatan senam bersama. Ini juga banyak sekolah-sekolah yang telah melaksanakan kegiatan senam bersama. Dan yang terakhir yaitu kegiatan bakti sosial. Jadi sekolah mengadakan kegiatan bakti sosial biasanya di lingkungan sekitar sekolah. Baik Bapak dan Ibu, ini contoh-contoh kebiasaan kegiatan positif yang bisa menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah kita. Dengan catatan budaya-budaya positif yang ingin kita wujudkan di sekolah tentunya harus dilaksanakan dengan rencana yang matang, dengan
usaha maksimal dan dibantu dengan doa. Kolaborasi atau kerjasama dengan warga sekolah yang lain, dengan rekan guru, dengan orang tua siswa, dan dengan warga lingkungan sekolah. Kiranya demikian Bapak dan Ibu guru kegiatan diseminasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rontiro atas nama Kepala Sekolah SD Songgong 1 Songgong Brebes mau memberikan pendapat kepada rekan kerja saya atau partner kerja saya, yaitu Mas Agus Mulyono yang telah menjadi calon guru penggerak. Calon guru penggerak itu menurut saya sangat baik karena akan mendidik atau akan menjadikan para calon pendidik ini sebagai penggerak, sebagai pencerdas daripada bangsa kita. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Mas Agus Mulyono ini menurut saya sangat baik dan luar biasa karena sudah bisa mengaktifkan pelaksanaan belajar mengajar pada siswa dan juga mengaktifkan kepada keikutsertaan wali murid di dalam proses terjadinya pelaksanaan CGP yang kemarin. Demikian saja pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agus Mulyono dari SD Songgong 1. Di sini saya memberi tanggapan atau komentar tentang acara kemarin TGP khususnya, bagaimana dampak positif dari kegiatan seminar itu terus dipertahankan, kemudian terus dikembangkan, apalagi di Songgong 1 sangat bermanfaat, sangat positif kegiatan CGP apabila itu dikhususkan untuk ditetapkan di Songgong 1 supaya kinerja, pencapaian, cita-cita semua bisa tercapai. Jadi diseminasi yang diterapkan Pak Agus kemarin sudah berkelanjutan, sudah positif, sudah punya hasil. Yang penting terus dipertahankan, terus dipertanggungjawabkan, dan terus ditingkatkan. Selamat Bapak Agus. Nama saya Bapak Ahmad Jumiati, rekan dari Bapak Agus Mulyono dari SD Negeri Songgong 1. Untuk acara yang kemarin diseminasi CGP atau calon penggerak sangat bagus dan sangat bermanfaat buat kami dan teman-teman. Dan semoga acara yang kemarin bisa menambah wawasan buat kami. Dan untuk Pak Agus Mulyono semoga tambah sukses untuk CGP-nya. Sekian dan terima kasih.